Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Nur Azizah dari kelas A7 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN. Jangan lupa ada 3 peran ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat bangsa. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian PPPK atau P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Untuk hak PNS dan P3K pada umumnya adalah sama, yaitu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara PNS memiliki hak untuk jaminan pensiun dan hari tua, tetapi P3K tidak memiliki hak untuk jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas dinas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan sikap integritas dan keteladanan perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar dinas. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat mengemukakan sesuai dengan peraturan perundangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang kedua yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan berdasarkan politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM: yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian pegawai terpilih, kemudian pegawai ditempatkan sesuai perencanaan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Atau secara singkatnya, memahami informasi dari komputer, baik memahami dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Kegiatan literasi digital ini memiliki 4 pilar utama, yaitu budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Budaya digital adalah hasil dari pola pikir, kreasi, dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh kemampuan dari masyarakat mengenai pengetahuan dan teknologi digital di Indonesia. Pada dasarnya, teknologi digital telah mengubah cara masyarakat di Indonesia berinteraksi dengan sesama, dengan media dan muatannya, atau hal lainnya yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Sebagai contoh, dulu masyarakat menerapkan budaya hiburan melewati seni daerah yang dapat ditonton secara langsung. Namun, ketika teknologi digital berkembang, beberapa media seperti televisi dapat menampilkan siaran seni daerah secara langsung, dan dengan budaya hiburan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bersifat menghibur. Kemudian, masyarakat yang dulunya surat menyurat, sekarang tidak perlu menulis surat. Mereka sudah bisa mengirim pesan secara elektronik, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Dengan adanya budaya digital, Indonesia sangat terbantu dan banyak menimbulkan dampak positif. Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak diterapkan dengan benar dan sesuai. Untuk itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengakses teknologi digital secara baik dan benar. Kemudian, etika digital. Etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, budaya digital masih didominasi oleh penggunaan media sosial.
Etika digital tentunya harus diterapkan dalam penggunaan media sosial, karena dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural, sehingga sangat mungkin pertemuan secara global. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu beretika dan sopan santun di media sosial. Ingatlah akan keberadaan orang lain, berpikir dahulu sebelum berkomentar dan gunakan bahasa yang sopan dan santun. Tidak melakukan cyberbullying yang akan menyakiti perasaan orang lain, dan tentunya tidak turut serta menyebarkan berita hoax yang tidak diketahui kebenarannya. Cerdaslah memanfaatkan media sosial di era digital. Terima kasih, thank you.